tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejayaan menuju zaman yang Islamiyah seperti sekarang ini. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada KPKM yang sudah memberikan saya waktu dan tempat untuk berceramah pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, judul ceramah yang saya akan bawakan yaitu Ramadan dan keberkahan waktu. Hari terus berganti, begitu pula bulan dan tahun. Tanpa terasa, Ramadan sudah akan meninggalkan kita semua. Karena apa? Karena seperti itulah karakteristik waktu. Cepat berlalu, tetapi tidak akan kembali. Sehingga banyak orang-orang yang lalai dalam memanfaatkannya, dan mereka baru akan menyadarinya ketika mereka ditimpa sebuah kesusahan berupa kesempitan rezeki dan sakit yang mendarat. Bukankah Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semua, yaitu ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh, yang artinya ada dua nikmat yang seringkali manusia lalai dalam memanfaatkannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hari terus berganti, begitu pula bulan dan tahun. Maka hal yang paling terbaik dilakukan oleh seorang muslim adalah muhasabah diri atau evaluasi diri, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang telah ia kerjakan untuk hari esok. Quran surah Al-Hasyr ayat 80. Salah satu hal yang harus kita renungi adalah berjalannya waktu dengan begitu cepat, sehingga banyak orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut, sehingga saat datang usia menjelang senja dan tubuh sudah mulai rapuh, semua penyesalan itu datang begitu rupa. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semua tentang 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa lengkapmu sebelum masa sibukmu, masa kayamu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat An-Nasai. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam memanfaatkan waktu, maka marilah kita renungi sedikit ajaran orang Islam zaman dulu dalam memanfaatkan waktu agar waktunya bermanfaat. Yang pertama, mencari dunia tanpa harus melupakan akhirat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan janganlah kalian lupakan diri kalian dari kenikmatan duniawi. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Hukum syariat Islam yang luas memberikan saya motivasi untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, karena setiap muslim itu dituntut untuk menjalani hari-harinya dengan lebih tawadhu. Di antara berdagang, bekerja, dan beribadah, itu semua harus selaras dengan kehidupan duniawi. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna tanpa makna. Rasulullah SAW telah memberitahukan kita tentang rahasia kunci sukses waktu yang berkah adalah sebaik-baik dari kebahagiaan, sebagian dari kebaikan seorang Islam adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Malik.
waktu yang luang senantiasa menghadirkan hujan-hujan baru pula. Maka apakah kita akan menghabiskan waktu-waktu tersebut dengan bermalas-malas, atau apakah kita akan menjadikan waktu tersebut untuk memperbanyak amal? Karena setiap manusia itu dituntut untuk mewawas dirinya dengan waktu-waktu yang datang silih berganti. Yang ketiga, memperbanyak amal yang mengalirkan pahala terus menerus. Beramal untuk hari akhirat bagaikan berinvestasi. Kita menginginkan hasilnya mengalir terus kepada kita, meskipun kita sudah tidak diambil di dunia dan usia kita terbatas, tapi pintu-pintu pahala selalu terbuka untuk orang-orang yang mau memulai amal-amal yang baik. Seperti di dalam hadis, la matal insanu qata'an amaluhu illa min salasatin illa min